Ya. Jadi Nabi bersabda, innallaha khalaqad da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw bihramin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Apa maksudnya itu? Allah suruh kita, Nabi suruh kita berobat. Kalau nggak berobat, ya itu namanya kita menganiaya diri sendiri. Innallaha khalaqad da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw bihramin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Hadis sahih. Apa maksudnya? Ya, nggak boleh kita berobat ke dukun, atau tidak boleh kita berobat dengan zat yang haram. Jangan dibilang sama orang, ibu sakit apa? Sakit darah tinggi. Oh, obatnya babi. Ya, nggak boleh. Ini umpama, walaupun nggak kayak itu. Atau obatnya daging anjing misalnya, atau obatnya, ya nggak boleh. Karena Nabi juga mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kamu terhadap apa-apa yang telah diharamkan bagi kamu. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Apa itu asbabul wurud? Sebab-sebab terjadinya hadis. Jadi ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku berobat dengan khamar? Berobat dengan apa? Khamar. Maka Nabi mengatakan, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagimu terhadap apa-apa yang telah diharamkan bagimu. Enggak boleh berobat dengan khamar. Khamar itu maksudnya apa? Minuman yang memabukkan. Maksudnya dilarang meminumnya. Tapi kalau menaruh di luka kayak alkohol itu tuh nggak apa-apa. Yang dilarang adalah meminumnya. Kenapa? Karena kalau minum alkohol itu nanti begitu kita minum nanti istri nggak kenal lagi. Mabuk. Nah, ini bahaya. Kalau nggak mabuk, boleh nggak? Ya, ini misalnya khamar, ya, atau apa sajalah yang memabukkan. Saya minum banyak, setelah minum, udah mabuk sehingga istri nggak kenal lagi, suami nggak kenal lagi, dah itu mabuk. Tapi kalau saya minum setetes saja, boleh nggak? Boleh nggak? Jawabannya tetap tidak boleh. Karena Nabi mengatakan ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang kalau banyak memabukkan, maka sedikit juga dia haram. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar, walaupun mereknya macam-macam. Paham ya? Walaupun mereknya apa? Whisky, apalagi bir, pokoknya asal memabuk itu masuk kategori khamar. Maka kata Nabi, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar. Wa kullu khamrin haramun. Dan setiap khamar, apapun mereknya, apapun jenisnya, haramun, haram. Ya, pokoknya asal yang memabukkan hukumnya haram, baik makanan ataupun minuman. Ingat ya, asal yang memabukkan itu haram. Bagaimana kalau naik L300 AES sebenarnya? Kapal itu kan mabuk juga, haram nggak? Hah? Mabuk laut, itu haram nggak? Itu nggak apa-apa. Itu bukan mabuk yang dimaksudkan di sini. Kalau begitu mabuk yang dimaksudkan oleh Nabi itu mabuk yang bagaimana? Mabuk yang merusak akal. Ya, mabuk yang merusak akal. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Kalau makan pinang kan mabuk.
Ada juga kadang-kadang orang makan pinang mabuk. Haram nggak? Kenapa? Kenapa nggak haram? Nah, karena tidak merusak akal. Memang makan pinang itu mabuk, tapi mabuk yang tidak merusak akal. Ini harus kita tahu. Tidak setiap yang mabuk itu merusak akal. Nah, ini maksudnya mabuk yang dimaksudkan oleh Nabi merusak akal. Nah, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat kamu dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Hingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ya. Jadi yang mabuk di sini adalah yang merusak akal. Makanya orang kan kalau udah mabuk itu yang apakah makanan atau minuman seperti ganja atau apa namanya minuman itulah kalau dia mabuk merusak akal itu masuk kategori khamar. Makanya orang kalau minum minuman keras apa contohnya kalau di Aceh ini step atau apa namanya whisky, kalau whisky, nah, itu orang kalau mabuk itu rusak akalnya. Apa bukti dia rusak akalnya? Dia bantailah istrinya, dia pukul anaknya, sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit marah karena akalnya udah rusak. Makanya kalau kita punya suami pemabuk, ya siap-siap sajalah tinggal tulang. Betul, coba tes, jangan dites ya. Makanya suami kalau sudah pemabuk itu nggak ada lagi itu. Lebih bagus mohon maaf ya pecah kongsi aja lah. Paham pecah kongsi? Karena dia udah nggak sehat lagi itu, habis harta dijual nanti, udah nggak sehat lagi dia. Makanya ingatkan suami jangan sekali-sekali dekati itu. Makanya udah rusak akalnya orang kalau udah pemabuk tuh saya udah lihat sendiri orang kalau udah mabuk nggak sadar dirinya siapa lagi. Isinya ditempeleng, dipukul suka-suka hati, anaknya ngeri. Dan dia kalau nggak dapat minuman itu, dia menggigil dia, itu ketagihan. Makanya orang kalau udah seperti itu udah nggak normal. Makanya hati-hati kalau kita menikahkan anak kita, tanya dulu dia bagaimana perilakunya. Kalau pemabuk jangan. Kadang-kadang yang lebih ngeri lagi mabuk ganja. Itu kalau mabuk ganja, ada saya lihat orang, kalau nggak dapat ganja bu, dia hisap darahnya. Karena dalam darahnya itu sudah terkandung zat itu. Zat adiktif itu. Zat perangsang itu. Kalau nggak dapat itu dia menggigil dah badannya. Sakau. Makanya dia melakukan apa saja untuk bisa beli itu. Akhirnya dapat uang bukan untuk beli beras, tapi beli miras, bukan beras tapi miras. Nah, gitu. Nah, ini bahayanya. Ya. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita bahwa terkadang kita masuk surga karena kita sabar menghadapi musibah. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'atun. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah, di mana musibah itu menimpa dirinya atau anak-anaknya atau keluarganya atau hartanya, hingga dia bertemu dengan Allah tidak ada dosa lagi sedikit pun. Ya. Banyak kita bu ya, kadang-kadang meninggal suami, meninggal istri, jangan terlalu bersedih. Karena kalau terlalu bersedih menunjukkan kita nggak sabar. Tapi juga kalau nggak sedih nanti jadi fitnah.
Ibu tuh meninggal suami nggak nangis, jangan-jangan diracun namanya. Jadi fitnah. Atau meninggal istri nggak sedih, cilake mati memboy lain. Jadi fitnah. Nah, sedih itu boleh. Yang dilarang adalah sikap-sikap yang menunjukkan kita tidak sabar. Nabi mengatakan innal aina tatma'u, mata biarlah berlinang. Ya. Karena tanda kita punya perasaan. Wal qalbu yahzanu, hati biarlah ia sedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbuna, tapi kami tidak mengucapkan kata-kata, kata Nabi, kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh Rabb kami. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim sangat menyedihkan hati. Rupanya hadis ini terkait dengan meninggal putra Nabi bernama Ibrahim dari istri beliau Mar'ah Qibtiyah. Jadi meninggal Ibrahim, Nabi sangat sedih. Nabi meneteskan air mata. Sedih. Cuman kata Nabi, wala naqul illa ma yurdi rabbuna. Kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Tuhan kami. Apa kata-kata yang diridhoi oleh Allah diantaranya ketika mendapat musibah? Apa kata-katanya? Ya, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami ini maksudnya juga termasuk apa yang kita miliki. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Summa yaqulu, kemudian membaca doa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi ketika mendapat musibah. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufi khairan minha, atau wakhlifli khairan minha illa ajarallahu fi musibatihi wa akhlafalahu khairan minha. Ya, apa artinya ini? Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, wakhlifli khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Illa ajarallahu fi musibati, maka ketika kita membaca doa ini, Allah akan memberikan kita pahala atas musibah yang menimpa kita. Wa akhlafalahu khairan minha, dan Allah memberi ganti yang lebih baik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa khlifli khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Ya, tadi dicuri Honda Mio, membaca doa itu sebulan kemudian Allah ganti dengan Honda Brio. Meninggal suami pemabuk, Allah ganti dengan suami yang soleh. Meninggal istri yang mepep, diganti dengan suami yang tuh. Ini walaupun kadang-kadang kita nggak ingin gantinya, tapi kalau kita baca doa itu kita dapat pahala. Kadang-kadang ada orang nggak mau ganti, meninggal suami nggak mau ganti-ganti, ya karena begitu cintanya sama suami. Tapi itu sebenarnya menyalahi tuntunan Nabi. Ya, menyalahi tuntunan Nabi. Karena Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku maka bukan golonganku. Kecuali karena alasan tertentu kita nggak mungkin menikah. Ini umur baru 40. Meninggal suami, nggak cari-cari lain. Itu namanya kita sudah mendalimi diri sendiri juga. Ya apa-apa, kalau ada yang lebih baik apa salahnya, tapi kalau ada yang lebih jelek jangan. Ini ada juga nggak mau. Ya udah, nanti saya banyak ngomong-ngomong itu ibu-ibu curiga pula sama saya. Terus saya emang ngomong itu ada niat itu. Nah, lain lagi ceritanya. Nah, macam pula kan. Nah, udah, ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan Bu.